semuanya, selamat datang di channel Yunus Education bersama saya, Anda Khairus. Seperti biasa, kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema yang sama, tapi subtema yang berbeda. Kita masih belajar tentang tenses, dan kali ini akan belajar tentang present continuous, tenses kedua dari 16 tenses yang sudah pernah kita hafalkan dalam video sebelumnya. Namun sebelumnya, tak henti-hentinya kita untuk mengingatkan untuk terus dukung channel Yunus Education dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya, dan tak lupa pula untuk aktifin lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Ya, untuk yang sudah melakukan, terima kasih banyak. Langsung saja kita akan belajar tentang present continuous. Apa itu present continuous? Present continuous itu digunakan untuk menyatakan keadaan yang sedang dilakukan. Biasanya identik dengan ing. Jadi kalau ada ingnya itu pasti menggunakan tenses present continuous. Namun ada beberapa keadaan yang juga menggunakan present continuous meski itu tidak sedang dilakukan. Apa saja itu? Yang pertama, untuk menyatakan aktivitas di masa yang akan datang dengan menyebut keterangan waktunya dalam waktu dekat. Seperti, he is getting married next week. Dia akan segera menikah next week, minggu depan. Nah, jadi kan bukan sedang dilakukan, tapi rencana atau menyatakan aktivitas di masa yang akan datang, tapi menyebutkan waktunya. Karena kan proses waktu untuk menikahnya kan sedang berjalan, dia akan segera menikah gitu. Terus yang kedua, menyatakan aktivitas yang berulang-ulang untuk mengungkapkan rasa jengkel atau kagum. Seperti contoh yang jengkel, he is always tempting me, dia selalu menggodaku. Orang kan kalau digoda kan jengkel gitu kan dia. Jadi ketika kita mau mengungkapkan kejengkelan itu, kita menggunakan tenses present continuous. Terus contoh yang kagum, he is always reading book. Aku kagum, misal aku kagum ke temanku yang selalu saja membaca buku. Jadi menggunakan tenses present continuous. He is always reading books. Terus yang ketiga, menyatakan kegiatan yang sifatnya hanya sementara. Seperti, we are waiting for the bus. Itu kan hanya sementara, tapi dia sedang menunggu gitu. Terus yang terakhir, menyatakan spontanitas tentang sesuatu yang terjadi pada saat berbicara. Contohnya, look, she is crying now. Kespontanan yang sedang terjadi. Lihat, dia sedang menangis sekarang. Lalu bagaimana rumus dari present continuous itu? Ya, sudah saya tuliskan ya di sini. Seperti biasa, rumusnya itu ada 3 untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Rumusnya mirip-mirip lah dengan tenses sebelumnya. Hanya di sini ditambah to be sama ing. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, continuous itu identik dengan ing. Untuk rumus yang positif yaitu subject, to be. Kemarin kita sudah belajar to be ya. Untuk to be-nya I itu am. Untuk to be-nya you, we, they itu are. Untuk to be-nya she, he, it itu is. Terus verb. Verb itu kata kerja ditambah ing. Jadi subject, to be, verb ing plus object. Contohnya seperti she is eating rice. Dia sedang makan nasi. Jadi subjeknya yang mana? Subjeknya she, to be-nya is karena to be-nya she adalah is. Kata kerjanya mana? Eat ditambah ing, jadi eating. Objeknya rice. Untuk yang negatif hanya ditambah not karena negatif itu juga identik dengan not. Jangan lupa
untuk selalu menyertakan not dalam kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus to be, is atau am atau are tergantung subjeknya, plus not plus verb in plus object. Contohnya, they are not calling me. They adalah subjek, to be-nya they apa? Are, not. Verb call tambah ing, calling, objeknya me. Terakhir adalah interrogatif. Interrogatif kalimat tanya. Sama seperti rumus-rumus untuk tenses yang sebelumnya sudah saya bahas. Kalau untuk interrogatif itu to be-nya ditaruh di depan. Jadi to be dulu, terus subjek, terus verb in plus object. Contohnya seperti am I. Kenapa di sini am? Karena to be-nya adalah I. Jadi am I, to be am, subject I, verb were, plus in plus object bag. Apakah aku menggunakan tas? Tidak, aku tidak menggunakan tas sekarang. Bisa dipahami? Ini rumus untuk yang verbal ya. Jadi untuk rumus untuk yang nominal belum. Itu saja sih video kita kali ini. Sepertinya teman-teman sudah paham. Saya yakin sudah paham ya. Kalau misal ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan atau sudah melihat video ini hingga akhir. Thank you very much and see you in the next video. Bye bye.